KBR. Bunda, kajian hati. Nangka. Langsung aja kita kasih kesempatan untuk sahabat saya yang udah ada di sini. Ada Bunda Soraya Larasati. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebenarnya sih ini sebenarnya kisah lama lah ya. Perjalanan hijrah saya. Memang saya itu dibesarkan di keluarga yang hangat memang, dengan orang tua juga yang alhamdulillah baik. Jadi pada saat masih kecil tuh memang kurang banget gitu untuk saya dan adik saya untuk ngerti apa sih sebenarnya yang diwajibkan sebagai umat muslim. Seperti wajib sholat gitu ya, terus ngaji kayak gitu-gitu tuh agak santai gitu bisa dibilang. Dan kebetulan memang saya tinggal di lingkungan yang mayoritas non-muslim. Jadi saya disekolahkan juga di sekolah non-muslim. Dari kecil gitu ya sampai usia bisa dibilang sampai kuliah sih. Sampai cukup umur gitu kan di sekolah yang bisa dibilang bukan sekolah non-muslim lah gitu. Ternyata itu mempengaruhi juga untuk perilaku pastinya ya. Karena lingkungan itu kan berpengaruh banget untuk membentuk karakter. Apalagi di karakter, karena golden age itu kan sangat penting ya untuk kita bisa mendalami agama. Jadi kita paham tujuan ibadah tuh kayak apa dan kewajiban kita sebagai umat muslim tuh apa gitu. Jadi masuklah saya di dunia entertainment di usia saya waktu itu masih remaja lah ya, SMP, SMA gitulah ya. Jadi di dunia itu kan bisa dibilang memang kita selain memang harus punya bakat pastinya, kita juga harus bisa bergaul lah gitu untuk bisa networking gitu kan ya. Dan di saat networking itu pastinya ada ketentuan-ketentuan lah ya, kita harus cantik gitu kan, kita harus ramah, supel dan apa bisa dibilang ikutlah gaul lah gitu. Ibaratnya kalau nggak gaul lu nggak bakal dilirik lah sama produser, nggak bakal dapat job loh gitu kan, bisa dibilang gitu kan. Pada saat itu itulah maksud saya ngerasa pada saat itu terbawa juga dengan lingkungan yang bisa dibilang nggak semuanya itu yang terlihat baik. Yang mungkin orang kan banyak yang kelihatannya gemerlap gitu ya, bisa dibilang kayaknya entertainment tuh menjanjikan gitu. Tapi kan kadang-kadang dunia di baliknya itu tuh nggak selalu semudah itu dan semulus itu pastinya. Dan lingkungan itu juga kadang-kadang ada yang malah menjerumuskan, yang bisa dibilang tuh bukan membawa ke arah kebaikan. Ya pada saat itu sempat juga sih ikut-ikut lah ya, bisa dibilang ya dunia malam. Ya maksudnya melakukan hal-hal yang memang dilarang agama ya. Dan saya sempat ngerasa fun sih pada saat itu, ya jujur aja tidak dipungkiri ya, pastinya fun. Kenikmatan dunia tuh pasti menyenangkan, popularitas pun didapatkan pun pasti semua orang tuh senang gitu kan pada saat itu. Cuman ada kehampaan pada saat itu. Ini bukan sesuatu hal yang saya inginkan sebenarnya ya, tapi saya nggak tahu salahnya di mana. Sampai akhirnya saya berusaha mencari tahu ya dari teman-teman, ikut-ikut ya kajian-kajian juga, walaupun kayak masih bimbang, masih kayak abu-abu lah ya, belum jejak gitu loh bisa dibilang. Ya, tapi saya kayak ngerasa memang Allah itu bisa dibilang tuh kayak kalau kita mendekat dan kita berusaha, Allah tuh tahu gitu isi hati kita. Nggak perlu kita berusaha yang berlebihan. Dia bukain jalan gitu. Kayak aku dipertemukan gitu sama yang sekarang jadi suami aku. Bisa dibilang kita sama-sama berjuang ya. Maksudnya berjuang dalam arti ke arah kebaikan. Dan akhirnya yang jadi aku ngerasa kenapa harus total banget ibadah, ditegur lagi Pak Ustadz gitu. Pas aku sudah menikah, kan bisa dibilang kan aku melahirkan waktu pada saat itu tuh nggak lancar lah ya proses melahirkan aku ya. Jadi kebetulan anak aku itu melahirkannya proses agak rumit sampai akhirnya masuk ICU gitu.
itu tuh jadi tamparan buat aku. Karena kadang ikhtiar kita tuh suka diberikan ujian-ujian supaya kita tuh diberikan sentilan sama Allah supaya kita tuh lebih komplit lagi gitu taatnya. Aku belum berhijab pada saat itu, masihlah pakaian-pakaian juga mungkin masih bisa dibilang ya terbuka lah ya, karena aku belum memahami. Memang karena aku melakukan itu bukan karena aku pengen sih, karena aku nggak tahu gitu. Sampai akhirnya anak aku ya masuk ICU itu, tiba-tiba suami aku ya berdoa lah, dia ikut ya Jumatan aja sih sebenarnya, cuman kayak misalnya sebagai suami itu harus bisa membimbing istri ke arah kebaikan. Jadi aku berpikir emang bener ya kayak gitu, ya nggak ada salahnya sih aku coba, ternyata aku nyaman gitu. Dan setelah aku pikir akhirnya bukan karena anak juga sih, oh bener juga ya, misalnya kita kan sebagai orang tua pasti ingin mendoakan anak kita untuk biar bisa soleh, tapi kalau kitanya nggak mencontohkan dalam arti cuman ngomongan doang itu kan nggak mungkin bisa dijabah gitu doanya. Jadi kita harus mencontohkan secara sikap, perilaku maupun penampilan. Jadi ini loh wanita yang soleha tuh seperti ini. Jadi kita kasih contoh buat anak kita. Dan aku ngerasa sejak saat itu, alhamdulillah Pak Ustadz, itu maksudnya anakku sehat. Sampai sekarang juga diberikan rezeki, nggak pernah ada masalah. Ya ujian pasti selalu ada ya dalam hidup. Cuman aku ngerasa setiap kali aku punya masalah selalu Allah bantu gitu. Allah kasih solusi. Dan itu juga ngebuka pikiran aku yang dulunya tuh aku sempit gitu. Kayak misalnya kalau setiap ada masalah selalu gampang, apa ya, bisa dibilang gampang putus asa, gampang kecewa. Sekarang tuh kayaknya aku ngerasa setiap masalah yang ada justru sebenarnya Allah pengen tegur aku biar aku lebih deket gitu sama dia. Dan pertanyaan aku sebenarnya seperti ini ya Ustadz, kan aku melakukan banyak dosa pastinya ya. Manusia kan gak pernah lepas dari namanya dosa. Gimana caranya untuk bisa, ya dosa-dosa yang aku lakukan dulu itu, paling gak kan katanya kan kalau akhirat itu timbangan ya, timbangan antara pahala dan dosa. Dosanya itu bisa dihapuskan, paling gak pahala aku bisa diperbanyak, biar diberatkan pahalanya, biar dipermudah masuk surganya. Karena ternyata tujuan akhirnya kita tuh sebenarnya cuma surga ya Allah. Bunda, pertama, tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya dosa. Kullu bani adamu khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pernah berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah dan dosa adalah dia yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berjanji bahwa taubat yang sungguh-sungguh bisa menghapuskan dosa, bahkan menggantinya dengan kebaikan. Di Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Apa kata Allah? Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat kesalahan, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Sesungguhnya ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa yang sering kamu lakukan. Selama engkau kembali, selama engkau bertobat, Allah akan mengampuni dosamu jami'an, seluruhnya. Allah tuh maha baik, dan tidak ada yang paling baik kepada kita kecuali siapa? Allah. Di Asmaul Husna ada 4 nama yang melekat pada Allah. 1 Al-Ghaffar, 2 Al-Ghafur, 3 At-Tawwab, 4 Al-Afu. Lihat, untuk kita yang banyak dosa, perhatikan ini. Al-Ghaffar, Allah yang maha pengampun sebanyak apapun dosa kita. Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun sebesar apapun dosa kita. At-Tawwab,
Allah yang maha penerima taubat sebanyak apapun dosa kita. Dan Al-Afu, Allah yang maha pemaaf dan tidak suka mengungkit dosa-dosa kita. Bedanya manusia dengan Allah tuh apa? Manusia mah kalau ada salah tuh pandai ngungkitnya. Tapi kalau Allah enggak. Kita punya dosa, kita minta ampun, Allah maafin, udah. Sama Allah ditutup semua yang kemarin terjadi. Maka ke depan Kak Soraya setelah bertaubat sungguh-sungguh, maka wa'at bi'as sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu hari ini menutupi keburukanmu di masa lalu. Jadi misalnya dulu aurat kita terbuka, sekarang tutup. Maka nutupnya aurat kita sekarang nutupin bukanya kita yang dulu. Dulu kita mungkin mohon maaf jarang sholat, lupa menunaikan kewajiban. Ayo sekarang rajin sholat, jaga sholat. Maka semua keburukan kita yang lalu tertutup dengan kebaikan kita hari ini. Kita gak tahu amalan mana yang akan mengakhiri semuanya. Hijrah itu ada yang bilang mudah, yang berat apa? Istiqomahnya. Maka selama masih punya umur, selama masih hidup, ayo istiqomah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai husnul khotimah. Cari circle yang baik Kak, cari sahabat yang baik, cari lingkungan yang baik. Karena ilmu akan menambahkan semangat kita untuk terus berubah. Dan kita lihat Kak Soraya, Kak Zizi, circle-nya juga luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga terus dengan pengajian-pengajian yang baik. Dan tentunya yang paling penting menjaga hati. Karena kadang tidak sedikit di antara kita, awalnya kita berubah, hijrah, kemudian serius mendalami, tapi kadang lupa mengisi hatinya gitu. Akalnya diisi dengan ilmu tapi hatinya lupa dicas. Ujungnya khawatir ada rasa merasa lebih baik dibanding orang lain. Karena penyakit, di antara banyak penyakit orang-orang yang baru hijrah tuh kadang-kadang begitu. Suka merasa lebih baik, sehingga mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Mudah-mudahan kita bisa dijaga hatinya. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa saleh itu soleh. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Karena kadang-kadang hati inilah yang terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diistiqomahkan terus dalam kebaikan. Amin, 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 amin ya Rabbal. Titik terendahnya pastinya banyak on and off ya gitu ya. Kayak yakin gak yakin gitu ya. Aku sekarang sih jadi lebih lebih legowo aja gitu. Oh setiap ada masalah ntar juga ada solusinya. Tapi selama kita selalu di jalannya ya, selalu di koridornya. Terus juga kita doa, ya Allah kenapa ada masalah kayak gini, mungkin kamu pengen nunjukin apa sih sama aku selalu seperti itu. Jadi setiap ada problem pasti Allah pengen negur aku kenapa ya, apa aku ada yang salah. Jadi lebih introspeksi terus sih. Kalau dulu kan banyak menyalahkan keluar, jadi sekarang tuh kalau setiap ada problem lebih ke dalam gitu. Oh mungkin Allah lagi pengen kasih aku sesuatu yang lebih baik. Selalu berprasangka baik terus. Pak Ustadz juga bilang katanya nggak akan ada dosa yang tidak diampuni gitu kan ya. Apalagi kita udah berusaha maksimal gitu kan. Ya walaupun pastinya dalam prosesnya up and down, tapi pasti Allah lebih tahu lah gitu apa yang ada di pikiran aku dan di hati aku, ketulusan aku seperti apa ke Allah gitu.